Salam sehat, salam sejahtera, selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Pohon pola hidup orang beriman Misbah Keluarga hari ini adalah prioritas hidup. Setiap orang punya ekspektasi atau standar hidup masing-masing. Masalahnya adalah kita sering hidup dalam ekspektasi yang salah, mengharapkan sesuatu yang baik tetapi kesulitanlah yang dihadapi. Kita mengharapkan kebaikan tetapi keburukan yang dialami. Nah, tanda-tanda inilah yang menunjukkan bahwa orang mulai menjauhkan diri dari prioritas rohani. Ketika Yesus dicobai oleh iblis agar menjadikan batu-batu menjadi roti, jawab Yesus dalam Matius 4 ayat 4 adalah, "Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, renungan ini mengajak kepada kita semua untuk mengetahui bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam prioritas rohani. Maleakhi 4 ayat 2 mengatakan, "Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang." Bagaimana memahami takut akan Tuhan sebagai prioritas? Nah, kita akan belajar dari pelayanan Nabi Maleakhi. Wah, begitu dengar nama Maleakhi, wah, perpuluhan nih. No always. Maleakhi adalah nabi yang menutup sejarah para nabi di Perjanjian Lama. Ia menantang umat Allah supaya tetap hidup dalam prioritas rohani. Ada 3 prioritas penting yang ia kerjakan, ialah yang pertama membangun hubungan yang akrab dengan Allah, yang kedua menghormati pernikahan yang murni, dan yang ketiga adalah mengajarkan kebenaran bagi sesamanya. Nah, tentang membangun hubungan akrab dengan Allah, kita bisa melihat bahwa orang Israel yang kembali dari pembuangan itu telah menyelesaikan tugas mereka dalam membangun kembali bait Allah. Akan tetapi lama-kelamaan mereka mulai kecewa karena mereka tidak mengalami kemakmuran secara ekonomi, musuh-musuh mengganggu mereka, kekeringan dan kelaparan melanda negeri. Maleakhi 3 ayat 11. Keadaan ini sepertinya zaman now banget. Sudah bertobat, ekspektasinya supaya hidup makmur, tetapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Akhirnya mengadakan mosi kecewa. Demikian yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu. Akibatnya mereka ragu-ragu akan kasih Allah di Maleakhi 1 ayat 2. Dan mereka juga meragukan akan keadilan Allah. Mereka merasa tidak ada gunanya lagi hidup sesuai hukum Tuhan. Sebab orang fasik tampak lebih maju dan lebih makmur. 3 ayat 14-15. Bukankah disadari atau tidak, kadangkala terlintas pikiran seperti ini di hati kita? Mudah-mudahan tidak. Para imam mencemarkan ibadah yang murni di 1 ayat 6 dan 13 itu. Kemudian masyarakat juga terjebak dalam kawin campur. Maleakhi 2 ayat 10-14. Mereka menikah dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan mereka akhirnya menyembah berhala. Mereka hidup dalam perzinahan, sihir, sumpah palsu, penindasan dan diskriminasi, ketidakadilan dan berbagai kefasikan di 3 ayat 5. Nah, semua ini terjadi karena mereka hidup dalam ekspektasi yang keliru. Mereka hidup di luar prioritas yang ditetapkan oleh Allah. Mereka berpikir bahwa kewajiban mereka telah dilaksanakan, yaitu membangun bait Allah. Mereka menyumbang untuk pembangunan bait suci, maka Tuhan juga akan menunjukkan kedaulatannya atas mereka. Jadi tampak bahwa mereka lebih menekankan pembangunan fisik daripada pembangunan spiritual sebagai umat Allah. Nah, melihat cara pandang yang keliru itu, maka Nabi Maleakhi mendorong umat Tuhan untuk kembali membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Masalah intimasi patut dihidupkan kembali. Kemudian prioritas-prioritas rohani sebagai umat Allah dihidupkan kembali supaya firman Allah menyala-nyala dalam kehidupan komunitas umat Allah. Nah, Maleakhi mengajarkan kebenaran kepada sesamanya. Ia menegaskan kepada para pemimpin rohani supaya bertobat. Mereka mengajar tapi tidak melakukan. Para imam punya tugas untuk mengajarkan hukum Tuhan bagi umat Allah. Para imam sebagai penjaga kemurnian umat Allah.
Kemudian umat Allah hidup dalam kekudusan dan kemurnian, itu akan menjadi berkat bagi lingkungannya dan bagi dunia. Kemudian seluruh lapisan masyarakat harus hidup benar karena hari Tuhan atau penghukuman akan datang. Nah, pada waktu itu orang fasik akan binasa, 4 ayat 1, tapi orang yang benar dimurnikan Tuhan. Ketahanan fisik itu sangat ditunjang dengan ketahanan spiritualitas. Orang yang tidak hidup benar dalam Tuhan sangat rapuh terhadap serangan iblis. Orang Israel pada zaman Maleaki tidak hidup dalam Tuhan, sehingga mereka menderita kelaparan, diserang musuh, dipermalukan orang fasik, mereka kehilangan semangat hidup dalam kebimbangan dan mudah terbawa arus dunia. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat bagi Tuhan. Akan tetapi Maleaki berhasil mendobrak mentalitas pesimistis umat Tuhan, sehingga kembali bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan pesimis. Jangan mengulangi kegagalan orang Israel di zaman Maleaki. Sekalipun Anda sudah melakukan hal-hal yang saudara harus lakukan untuk Tuhan, tunggu indah waktunya Tuhan. Jika kita merasa sudah melakukan sesuatu, jangan berhenti di situ. Terus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Hormati pernikahan saudara. Ajarkan kebenaran bagi sesama melalui kesaksian hidup kita. Dan jangan cemu-cemu menunggu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan indah pada waktunya. Dan dengan demikian maka bagi saudara akan terbit surya kebenaran dan pemulihan total. Tuhan Yesus memberkati.